Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan soal Olimpiade Sains tingkat provinsi bidang ekonomi tahun 2019. Kita sudah memasuki soal nomor 31, di mana soal 31 dan sampai nomor 40 adalah menjawab dengan memasangkan dua pernyataan utama, yaitu induk kalimat ya dan alasannya atau anak kalimatnya. Jawaban A jika pernyataan benar, alasan benar ada hubungan. Jawaban B jika pernyataan benar, alasan benar tetapi tidak ada hubungan. Jawaban C jika pernyataan utama benar tapi alasannya salah. Jawaban D pernyataan utama salah tetapi alasannya benar. Jawaban E, jika baik pernyataan utama maupun alasannya salah. Baiklah, langsung nomor 31. Pendapatan per kapita yang lebih besar mencerminkan kemakmuran yang lebih baik. Ya, ini benar. Kenapa? Karena pendapatan per kapita itu kan pendapatan yang sudah dibagi dengan jumlah penduduk dalam suatu negara. Artinya apabila pendapatan itu sudah dibagi dengan jumlah penduduk, itu akan menunjukkan pendapatan rata-rata atau pendapatan per kapita masyarakat. Apabila pendapatan per kapitanya tinggi suatu negara dibanding negara lain, otomatis kemakmurannya lebih baik. Kemudian sebabnya pendapatan per kapita sudah dikeluarkan faktor inflasi. Ya, ini salah. Karena pendapatan per kapita itu belum memperhitungkan inflasi. Jadi belum memperhitungkan inflasi pendapatan per kapita. Sehingga jawaban ini pernyataannya benar, alasannya salah, sehingga jawabannya adalah C. Nomor 32. Pemerintah dapat meningkatkan pendapatan nasional melalui pemungutan atau penetapan pajak yang lebih besar. Ini salah. Kenapa? Karena pajak itu bukan pendapatan nasional. Pajak bukan pendapatan nasional. Karena pendapatan nasional itu dihitung melalui GDP atau GDP, PDB atau GDP, atau PNB atau GNP. Pajak merupakan pendapatan negara yang masuk APBN. Sedangkan untuk mengukur pendapatan nasional menggunakan PDB atau GDP atau PNB atau GNP. Gross Produk Domestik Bruto, Gross Domestic Product, Produk Nasional Bruto atau Gross National Product. Semakin kenaikan pajak akan menaikkan penerimaan atau pendapatan pemerintah. Benar. Karena pajak ya akan berpengaruh terhadap pendapatan negara. Sehingga ini pernyataannya salah, sebabnya betul. Sehingga jawabannya adalah D. Jadi pajak bukan untuk menghitung pendapatan nasional, tapi pendapatan nasional pakai GDP atau GNP. Pajak itu masuknya dalam APBN. 33. Kurva tabungan S ya, yang lebih curam gradiennya lebih besar akan membuahkan koefisien pengganda multiplier yang lebih besar. Ini salah. Fungsi tabungan sama dengan S sama dengan min A plus 1 min B kali Y. Maka nilai 1 min B itu sama dengan MPS, yang juga merupakan gradien. Semakin besar MPS, maka tabungannya akan semakin tegak atau semakin curam. Ya. Dan semakin kecil MPS, maka kurva tabungannya semakin datar. Semakin besar MPS, maka angka penggandanya semakin kecil. Jadi berbanding terbalik. Besar kecilnya angka pengganda ditentukan besar kecilnya MPC dan MPS. Nah, ini
Ketika tabungan curam, gradiennya lebih besar, akan membuahkan koefisien pengganda multiplier yang lebih besar. Salah, harusnya lebih kecil. Kemudian yang ini sebabnya, besar kecilnya koefisien pengganda ditentukan antara lain MPC, ya itu berpengaruh, MPS juga berpengaruh. Berarti ini salah, pernyataan salah, sebab alasannya benar, sehingga jawabannya D. 34. Pertambahan jumlah uang beredar yang terlalu cepat akan memicu laju inflasi. Ya, betul. Kenapa? Benar, karena jumlah uang yang terlalu banyak dibanding dengan jumlah barang, itu akan memicu terjadinya kenaikan harga. Nah, salah satu kenaikan harga ini akan menyebabkan terjadinya inflasi. Ya, pernyataan benar, alasannya inflasi merupakan selisih antara jumlah uang beredar dan jumlah uang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Salah. Inflasi adalah kenaikan harga-harga secara umum. Ya, penambahan uang beredar harus sebanding dengan penambahan produksi barang dan jasa. Harus sebanding dengan barang dan jasa. Karena pernyataan benar, alasan salah, maka jawabannya adalah C. 35. Jumlah pengeluaran konsumsi masyarakat, investasi perusahaan, pengeluaran pemerintah, serta selisih ekspor dan impor, dengan kata lain, consumption ditambah investment ditambah government ditambah ekspor min impor merupakan permintaan agregat. Ya, benar. Ya, karena untuk menghitung pendapatan nasional metode pengeluaran itu Y sama dengan C consumption ditambah I investment ditambah G government ditambah ekspor minus impor. Jadi pernyataannya benar. Alasannya, jika perekonomian secara makro dalam keadaan equilibrium, maka Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Ya, ini benar dan ada hubungannya, maka jawabannya adalah A. Lanjut, 36. Apabila suatu barang berubah, maka jumlah permintaan terhadap barang itu akan berubah dengan arah yang berlawanan. Ya, ini benar. Kenapa? Karena ini hukum permintaan. Harga suatu barang akan berpengaruh terhadap jumlah permintaan. Ya, dengan arah yang berlawanan atau negatif. Artinya, jika harga naik, maka jumlah permintaan akan turun. Ya, harga naik, jumlah permintaan turun, itu kan berlawanan. Ya, berarti ini benar. Alasannya, dalam hal berlakunya hukum permintaan terjadi efek substitusi dan efek pendapatan. Ya, benar. Karena apa? Dalam hukum permintaan itu bisa saja ada efek untuk menggantikan dengan barang yang lain, bisa saja. Atau ada efek pendapatan, faktor pendapatan itu juga berpengaruh. Ya. Sehingga 36 jawabannya adalah benar, dan alasannya benar, jawabannya adalah A. 37. Kenaikan harga komputer akan meningkatkan permintaan terhadap tetikus atau mouse. Harga komputer dan harga permintaan terhadap mouse ini adalah barang komplementer. Artinya komputer dan mouse itu saling melengkapi. Ya, saling melengkapi, maka ini barang komplementer. Barang komplementer itu mempunyai elastisitas silang negatif. Barang komplementer mempunyai elastisitas negatif. Artinya apa? Harga barang X akan
mengakibatkan penurunan permintaan barang Y. Contoh, di sini harga komputer naik, maka permintaan terhadap tikus atau mouse itu harusnya apa? Harusnya ini bukan meningkat, tapi harusnya turun. Kenapa? Karena orang yang akan membeli komputer mesti mengalami pengurangan dengan catatan ceteris paribus. Karena harga komputer naik, yang membeli komputer semakin sedikit, otomatis permintaan terhadap mouse bukan mengalami peningkatan, tetapi mengalami penurunan. Sehingga pernyataannya salah. Tikus atau mouse merupakan pelengkap komplementari bagi komputer. Ya, betul, karena itu saling melengkapi. Pernyataannya salah, sebabnya atau alasannya benar, maka jawabannya adalah D. 38. Kurva permintaan total sebuah perusahaan pasar yang berstruktur pasar persaingan sempurna berbentuk linear positif. Ya, linear positif. Ya, benar ya. Di pasar persaingan sempurna itu kurva penerimaan totalnya adalah linear positif. Kemudian sebabnya di pasar persaingan sempurna memiliki indeks Lerner sebesar 0. Ini benar, tapi tidak menjelaskan sebabnya. Maka jawabannya adalah B. Benar, tapi tidak ada hubungannya. Nomor 39. Sebuah perusahaan monopolis akan meraih keuntungan maksimum pada jumlah produksi atau penjualan ketika kurva marginal revenue, marginal cost, dan average cost saling berpotongan. Salah. Keuntungan pasar maksimum monopoli pada saat kurva MC memotong MR. MC memotong MR atau MC sama dengan MR. Dan kurva MR tidak berpotongan dengan AC. Sedangkan kurva MC selalu memotong kurva AC. Sehingga pernyataannya salah. Sebab keuntungan maksimum bagi monopolis diperoleh pada saat biaya marginal sama dengan penerimaan marginal. Dan penerimaan totalnya juga maksimum. Ya, ini juga salah. Ya, penerimaan totalnya juga maksimum. Di sini biaya marginal sama dengan penerimaan marginal dan penerimaan totalnya juga maksimum. Nah, ini salah. Sehingga salah, maka jawabannya E. Nomor terakhir, ruas atau segmen kurva marginal MC yang bergradian positif mencerminkan penerimaan supply. Salah. Ya. Dalam biaya produksi, kurva MC sama dengan PS, price supply. Maksudnya, kurva MC sama dengan kurva harga penawaran. Ya. Maksudnya sama dengan kurva harga penawaran. Serta kurva MC dan PS mempunyai gradien positif. Artinya melereng dari kiri bawah ke kanan atas. Jadi kurvanya itu bergerak. Karena apa? Karena hukum penawaran ketika harga naik, maka jumlah yang ditawarkan juga akan ikut naik. Sehingga gradiennya positif, bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Ya, demikian pembahasan soal Olimpiade Sains tingkat provinsi bidang ekonomi tahun 2019. Mohon silakan yang belum subscribe untuk subscribe, dan yang sudah subscribe silakan untuk like ataupun memberikan komentar. Semoga pembahasan ini bermanfaat.